Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Turki Sadikra dan hari ini saya akan memperkenalkan aplikasi yang kami buat yaitu Lavery. Untuk menggunakan aplikasi Lavery, pertama-tama kita harus memasukkan username dan juga password agar kita bisa login. Apabila kita melupakan password, kita dapat mengklik lupa sandi. Jadi di sini kita hanya perlu memasukkan nama kita atau username, PIN, dan juga password baru yang akan kita gunakan nanti. Setelah itu kita juga bisa login menggunakan RFID dengan cara mengklik tombol ini. Setelah muncul ini, kita hanya perlu men-scan kartu pada alat yang sudah disediakan. Maka kita akan login ke akses kita masing-masing atau akun kita masing-masing. Akan tetapi saya di sini hanya menggunakan password dan juga username. Dan juga saya hanya akan menggunakan hak akses admin dikarenakan fitur yang disediakan lebih lengkap. Login dan ini adalah tampilan dari dashboard aplikasi kami. Langsung saja ke fitur yang pertama yaitu data pegawai. Data pegawai digunakan untuk menambahkan data-data pegawai yang sudah kita pilih untuk bekerja dalam usaha kami. Jadi kita hanya perlu menambahkan nama, gaji, nomor HP, username, alamat, PIN, dan juga password. Username dan password digunakan untuk login agar dapat menggunakan aplikasi. Dan PIN seperti tadi digunakan untuk mereset password dan menambahkan password baru. Setelah semuanya kita isi, kita akan klik tombol tambah dan data akan masuk ke sini. Ketika kita ingin mengedit, kita hanya perlu mengklik. Setelah itu kita mengklik data yang sudah ditambahkan. Setelah itu kita edit apa yang mau diubah. Setelah itu kita klik tombol edit dan yes. Untuk menghapus, kita cukup pilih data dan juga klik tombol hapus. Lanjut ke fitur yang kedua yaitu data pelanggan. Data pelanggan di sini digunakan untuk menambah data-data pelanggan yang akan melakukan transaksi. Kita hanya perlu menambahkan nama, alamat, dan juga nomor HP. Setelah itu kita bisa klik tombol tambah untuk menambahkan data-data tersebut ke dalam database. Seperti yang diperlihatkan pada tabel ini. Untuk mengedit sama seperti tadi kita cukup pilih data, ubah apa yang diperlukan, klik tombol edit. Dan juga sama seperti menghapus, cukup pilih data, setelah itu klik tombol hapus. Lanjut ke fitur ketiga yaitu kategori layanan. Kategori layanan ini digunakan untuk menambahkan data-data layanan yang akan digunakan untuk menjalankan usaha. Contoh ketika kita ingin menambahkan layanan di sini sedikit berbeda dengan dua form yang tadi karena kita harus menekan tombol tambah dulu agar nama layanan eh, text field ini agar dapat bisa digunakan. Dan juga kita bisa menambahkan kategori. Apa itu maksud kategori? Maksud dalam kategori ini kategori satuan. Contoh di sini ada kilogram dan juga satuan. Apabila kita ingin menambah kategori, kita hanya perlu mengklik tombol tambah ini. Setelah itu kita tambahkan, setelah itu kita klik tombol tambah. Setelah itu tambahkan nama dan juga nama satuan dan juga satuannya. Misalnya kalau nama satuannya meter, maka satuannya yaitu F. Kita proses. Setelah itu bisa diedit dengan cara mengklik data. Setelah itu klik edit, ubah apa yang ingin di edit. Setelah itu proses. Sama seperti hapus, kita cukup bisa menghapus dengan mengklik data dan mengklik tombol hapus. Yes. Setelah kategori sudah ditambahkan, kita cukup tambahkan nama layanan, kategori, estimasi waktu dalam hari. Misalnya satu hari ya kita cukup tambahkan ketik satu hari atau 2 hari atau 3 hari. Tergantung apa yang kalian inginkan. Setelah itu kita tambahkan harga per satuannya. Kalau misalnya kilogram ya per kilogram, kalau meteran ya meteran, satuan ya satuan. Untuk mengedit sama seperti tadi, klik dulu apa yang ingin diedit, setelah itu klik tombol edit, apa yang ingin diedit, setelah itu proses, maka data sudah diedit. Setelah itu untuk menghapus sama,
Cukup pilih data dan juga klik hapus. Lanjut ke fitur keempat yaitu layanan transaksi. Layanan transaksi atau form transaksi adalah form di mana semua transaksi akan berjalan. Bagaimana cara menggunakannya? Pertama kita harus mendapatkan data-data pelanggan dulu dengan cara mengklik salah satu data yang ada dalam tabel ini. Atau kita bisa mencari nama pelanggannya dengan menggunakan text field yang di atas ini. Apabila pelanggan masih baru dan belum terdata, kita bisa menambahkan pelanggan dengan mengklik tombol tambah pelanggan yang akan memunculkan pop-up yang sama seperti data pelanggan dan akan memasukkannya ke dalam database data pelanggan. Cukup tambahkan nama, alamat, nomor HP, dan klik tombol tambah. Setelah itu, kita bisa mengklik data pelanggan. Setelah itu kita pilih jenis layanannya. Saya pakai cuci wangi. Di sini uh, satuannya itu satuan. Ini kilogram, masih ada bak. Jumlahnya saya pilih 3. Setelah itu kita akan tambahkan ke tabel sementara. Apabila ingin menambahkan transaksi lain, kita cukup ubah apa yang diinginkan. Setelah itu klik tombol tambah. Setelah itu kita bisa proses. Maka akan muncul pop-up sukses. Apabila ini struknya bisa dilihat. Apabila pelanggan ingin membayar sekarang, kalian cukup mencentang tombol bayar sekarang ketika menambahkan transaksi seperti tadi. Contohnya seperti ini. Jenis layanan cuci kering dan jumlah 4 kg. Untuk bayar sekarang, cukup centang bayar sekarang ini. Setelah itu tambah, sebelum diproses, kita harus membayar subtotal yang sudah disediakan. Contohnya di sini, subtotalnya 16.000. Kita tinggal tambahkan 16.000 baru bisa kita proses dan transaksi sudah bisa ditambahkan dan ini struknya. Setelah itu kita masuk ke dashboard di mana semua transaksi berjalan dan juga diselesaikan. Contohnya di sini saya punya data Maulana Malik yang akan diselesaikan dan Maulana Malik ini membayar apabila kita dan Maulana Malik ini membayar saat pengambilan barang. Jadi kita tambahkan total harganya berapa? 31.800. Setelah itu kita klik bayar, maka transaksi bisa diselesaikan dengan cara klik tombol selesai. Maka status pesanan akan menjadi selesai dan tanggal berakhir ditambahkan. Karena tadi di nota terdapat barcode, kita juga bisa men-scan barcode nota untuk mempercepat proses transaksi. Apabila nota tersebut di-scan, maka akan muncul data yang berhubungan dengan status pesanan. Misalnya, Asep kita scan notanya, maka dia akan keluar status pesanan seperti ini. Maka kita bisa masukkan nominalnya. Setelah itu kita selesaikan. Apabila pelanggan membayar pada saat melakukan transaksi, maka kita cukup mengklik tombol selesai. Seperti itu. Lanjut ke laporan dan pembukuan. Laporan dan pembukuan. Kami punya 2 submenu yaitu laporan penghasilan dan juga laporan pengeluaran. Saya mau bahas laporan penghasilan dulu. Laporan penghasilan ini akan menampilkan penghasilan dari tanggal yang ditentukan sampai dengan tanggal yang ditentukan. Contoh saya ingin menambahkan tanggal dari 1 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni. Setelah itu saya klik proses, maka akan muncul semua transaksi yang ada pada tanggal 1 Juni sampai 30 Juni dan akan ditotalkan. Seperti itu. Setelah itu kita lanjut ke pengeluaran. Pengeluaran ini harus dimasukkan manual. Kita bisa mendapatkan kategori sama seperti yang tadi. Cukup klik tombol tadi, setelah itu masukkan nama kategori.
Apa yang sudah ditambahkan, kita mohon maaf, klik tombol tambah. Nama kategorinya yaitu emergency. Setelah itu kita bisa proses, maka data berhasil ditambahkan. Setelah itu kita keluar, klik tombol tambah, masukkan kategori, masukkan total harga, dan juga masukkan deskripsi. Apabila sudah dimasukkan, maka akan muncul di tabel data data di bawah ini. Maka itulah aplikasi Lavery. Semoga aplikasi ini bisa bermanfaat untuk semua orang yang melakukan usaha laundry. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.